Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal mengenai induksi elektromagnetik. Nih soalnya, kawat Peki panjang 50 cm digerakkan tegak lurus sepanjang kawat AB memotong medan magnetik sebelah sama 0,02 Tesla, seperti pada gambar. Jadi ini gambarnya. Tentukan A. Besar GGL induksi, B. Kuat arus yang mengalir pada kawat Peki, C. Arah kuat arus pada kawat Peki, D. Potensial yang lebih tinggi antara titik P dan Q, E. Besar gaya Lorentz pada Peki, F. Arah gaya Lorentz pada Peki, G. Daya yang diserap hambatan R sama dengan 0,02 ohm. Jadi di sini yang diketahuinya, ini panjang kawatnya yaitu L sama dengan 50 cm. Ini kita ubah ke meter, jadi sama dengan 0,5 meter. Jadi dibagi 100 sama dengan 0,5 meter. Kemudian ini adalah medan magnetnya, jadi di sini adalah B sama dengan 0,02 Tesla. Kemudian ini adalah hambatannya, jadi di sini R sama dengan 0,02 ohm. Kemudian ini adalah kecepatannya, jadi di sini adalah V sama dengan 2 meter per second. Yang ditanyakan, ini besar GGL induksi, ini adalah epsilon, jadi GGL induksi ini berapa. Kemudian kuat arus yang mengalir pada kawat Peki yaitu I. Kemudian ini arahnya, arah kuat arusnya. Kemudian ini potensial yang lebih tinggi. Kemudian besar gaya Lorentz, jadi di sini adalah F. Kemudian arah gaya Lorentz-nya. Kemudian ini dayanya ini adalah P. Maka kita jawab satu persatu. Di sini kita jawab yang A terlebih dahulu. Jadi yang A ini adalah GGL induksi. Jadi GGL induksi ini rumusnya yaitu epsilon sama dengan B dikali L dikali dengan V dikali dengan sin theta. Jadi ini rumus GGL induksinya. Ini kita masukkan angkanya sama dengan B-nya ini adalah ini, jadi 0,02, kemudian dikali dengan L-nya adalah ini 0,5, kemudian dikali dengan V, V-nya ini kecepatan yaitu ini, jadi dikali 2, kemudian di sini sin theta, berarti di sini sin, jadi tetanya ini karena di sini adalah tegak lurus, jadi tegak lurus ini adalah 90 derajat. Berarti di sini adalah 90 derajat. Jadi sin 90 derajat. Maka di sini sama dengan jadi 0,02 dikali 0,5 dikali 2 hasilnya adalah 0,02, kemudian dikali dengan sin 90 derajat hasilnya adalah 1. Berarti 0,02 dikali 1 hasilnya adalah 0,02. Jadi 0,02 volt. Jadi ini GGL induksinya. Ini jawaban yang A-nya. Kemudian kita jawab yang B-nya. Yang B-nya ini adalah kuat arus yaitu I. Jadi rumus I ini adalah sama dengan epsilon per R. Jadi ini rumus I-nya, epsilon per R atau GGL induksi dibagi dengan hambatannya. Maka di sini sama dengan epsilonnya adalah ini, jadi 0,02. Kemudian hambatannya adalah ini 0,02. Jadi 0,02 dibagi 0,02 hasilnya adalah 1. Jadi arusnya ini adalah 1 ampere. Jadi ini kuat arus yang mengalir pada kawat Peki adalah 1 ampere. Kemudian kita jawab yang C ini arah kuat arus. Jadi yang C ini kita lihat arah kuat arus ini berdasarkan kaidah tangan kanan. Jadi di sini ini gambarnya. Ini berdasarkan kaidah tangan kanan ini adalah seperti ini tangan kanannya. Jadi di sini ini adalah arah pergerakannya. Jadi ini kecepatannya ini arah bergerak. Jadi jempol ini menunjukkan arah pergerakannya. Kemudian keempat jari ini adalah arah medan magnetnya dan arah telapak tangannya adalah arah arusnya. Jadi arah arusnya adalah ini. Jadi arahnya adalah ke bawah. Jadi di sini arahnya adalah ke bawah. Jadi arah arusnya ini ke bawah. Jadi menunjukkan arah arus ke bawah. Jadinya ke bawah atau di sini ke bawah ini dari P ke Q. Jadi dari P ke Q. Jadi ini arah arusnya. Kemudian kita jawab yang D. Yang D ini adalah potensial yang lebih tinggi ke antara titik P dan Q. Jadi
potensial yang lebih tinggi karena di sini arus listrik ini mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Berarti potensial yang tinggi adalah, jadi yang tinggi ini yaitu di P. Jadi ini yang tinggi. Jadi potensial yang tinggi adalah di sini karena arah arusnya adalah dari P ke Q. Jadi potensial yang tinggi di sini dan yang rendah di Q. Kemudian kita jawab yang E. Yang E ini adalah besar gaya Lorentz pada PQ. Jadi besar gaya Lorentz ini rumusnya adalah F, yaitu sama dengan ini gaya Lorentz-nya B dikali dengan I dikali dengan L, jadi BIL sin theta. Jadi di sini tetanya adalah 90 derajat. Jadi sin 90 derajat. Maka hasilnya di sini sama dengan B-nya ini adalah ini. Jadi 0,02 kemudian dikali dengan I-nya ini adalah ini. Jadi 1 kemudian dikali dengan L-nya adalah ini 0,5 kemudian dikali dengan sin theta, jadi sin 90 derajat yaitu 1. Maka hasilnya di sini sama dengan 0,02 dikali 1 dikali dengan 0,5 dikali 1, hasilnya adalah 0,01. Jadi 0,01 Newton. Jadi ini besar gaya Lorentz-nya, 0,01 Newton. Kemudian kita jawab yang F, arah gaya Lorentz pada PQ. Jadi kita analisis arah gaya Lorentz pada gambar ini. Nah, di sini kita analisis arah gaya Lorentz-nya pada gambar ini. Jadi berdasarkan gaya Lorentz ini, yaitu berdasarkan kaidah tangan kanan. Jadi ini tangan kanannya. Dan di sini arah jempol ini adalah arah arusnya. Jadi arah arusnya adalah ini. Ini arah arus. Kemudian ini adalah arah medan magnetnya. Jadi arah medan magnetnya ini berdasarkan arah jari ini. Kemudian ini adalah arah gaya Lorentz-nya. Jadi arah gaya Lorentz-nya ini adalah telapak tangannya ini. Berarti arah gaya Lorentz-nya ini adalah ke kiri. Jadi ini arah-arah berdasarkan gaya Lorentz. Jadi di sini memakai kaidah tangan kanan. Jadi di sini arah gaya Lorentz-nya adalah ke kiri. Jadi arah gaya Lorentz ini adalah ke sini. Jadi berlawanan arah dengan arah geraknya. Kemudian kita jawab yang G. Yang G ini adalah daya. Jadi daya ini adalah P. Jadi P ini rumusnya adalah sama dengan I kuadrat dikali dengan R. Jadi I kuadrat dikali dengan R, maka di sini sama dengan I-nya adalah ini sudah dihitung yaitu 1. Jadi di sini 1 kuadrat dikali dengan R-nya adalah ini. Jadi di sini adalah 0,02. Maka hasilnya di sini sama dengan 1 kuadrat ini adalah 1. Jadi 1 dikali 0,02 adalah 0,02 watt. Jadi ini dayanya. Jadi daya yang diserap hambatan R 0,02 ohm adalah 0,02 watt. Jadi ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai induksi elektromagnetik.